Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban soal UAS Bisnis Big Data yang mana dibimbing oleh dosen pengajar Bapak Dr. Ucu Darussalam, STMT. Nama saya Akmal Muhammad dengan NPM 2402010200956. Mata kuliah Bisnis Big Data, Prodi Program Studi Manajemen PJJ S1. Soal yang pertama yaitu jelaskan tahapan-tahapan pengolahan Big Data dalam dunia bisnis sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tahapan-tahapan pengolahan Big Data dalam dunia bisnis untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pengolahan Big Data dalam dunia bisnis biasanya mengikuti siklus yang bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tahapan-tahapan utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akuisisi data atau data acquisition. Tahapan ini melibatkan pengumpulan data berbagai sumber. Sumber data bisa sangat beragam, mulai dari data transaksional seperti penjualan, pembelian, data interaksi pelanggan, media sosial atau situs web, sensor IoT, hingga data pasar dan ekonomi eksternal. Kunci pada tahap ini adalah memastikan data yang dikumpulkan relevan dan berkualitas. Kemudian tahap yang kedua, tahap pra-pemrosesan data atau data pre-processing. Nah, di tahap ini data mentah seringkali tidak bersih dan tidak terstruktur. Nah, tahap ini mencangkup pembersihan data, menangani nilai yang hilang, duplikasi, dan anomali. Transformasi data juga di sini mengubah format data agar konsisten, dan integrasi data menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan. Pra-pemrosesan yang efektif sangat penting untuk memastikan akurasi analisis di tahap selanjutnya. Kemudian tahap yang ketiga adalah penyimpanan data atau data storage. Setelah data dibersihkan di tahap kedua dan diintegrasikan, data tersebut perlu disimpan dalam infrastruktur yang scalable dan efisien. Sistem penyimpanan Big Data seperti Hadoop, Distributed File System atau HDFS, Data Lake atau Database NoSQL sering digunakan karena kemampuannya menangani volume data yang besar dan beragam. Kemudian tahap yang keempat yaitu analisis data atau data analis. Ini adalah inti dari pengolahan Big Data, di mana berbagai teknik dan algoritma diterapkan untuk mengekstraksi wawasan. Teknik yang digunakan bisa meliputi analisis deskriptif, yaitu menggambarkan apa yang telah terjadi, misalnya laporan penjualan bulanan. Juga ada analisis diagnostik, menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, misalnya mengapa penjualan menurun di wilayah tertentu. Selanjutnya, analisis prediktif, memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, misalnya memprediksi tren, permintaan pelanggan. Dan analisis preskriptif, memberikan rekomendasi tindakan terbaik yang harus diambil, misalnya merekomendasikan strategi penetapan harga optimal. Selanjutnya tahap yang kelima yaitu visualisasi data dan pelaporan atau data visualization and reporting. Wawasan yang diperoleh dari analisis data perlu disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Visualisasi data melalui dashboard, grafik, dan laporan interaktif membantu memvisualisasikan tren, pola, dan insight penting secara efektif. Selanjutnya tahap yang terakhir, tahap ke-6, yaitu pengambilan keputusan dan implementasi atau decision making and implementation. Tahap terakhir adalah memanfaatkan wawasan yang diperoleh untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan mengimplementasikan strategi baru.
Ini bisa berarti mengoptimalkan operasi, meningkatkan pengalaman pelanggan, mengembangkan produk baru, atau mengidentifikasi peluang pasar. Dari tahapan-tahapan pengolahan big data dalam dunia bisnis untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dengan memanfaatkan tahapan big data tersebut, perusahaan dapat yang pertama mengetahui kesehatan infrastruktur perusahaan, yang kedua memahami perilaku konsumen, dan yang ketiga pengambilan keputusan bisnis yang berdasar pada data sehingga lebih akurat. Berikutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu jelaskan tahapan output pengolahan big data menjadi decision support system atau strategi formulation. Tahapan output pengolahan big data menjadi decision support system atau strategi formulation. Decision support system atau DSS adalah sebuah sistem komputer yang dirancang khusus untuk mendukung proses pengambilan keputusan di perusahaan maupun organisasi. Keputusan yang dibuat oleh sistem ini didasarkan pada kombinasi data-data mentah, dokumen, serta model bisnis yang dijalankan. Hasil laporan dari sistem DSS ini kemudian akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan tertentu. Dengan begitu, keputusan yang diambil akan semakin akurat daripada tanpa menggunakan sistem tersebut. Menariknya lagi, sistem decision support system ini juga bisa menghasilkan laporan yang bersifat real-time, sehingga memudahkan dalam mengelola segala inventaris yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, berikut tahapan output pengolahan big data menjadi decision support system atau strategi formulation. Pengolahan big data atau decision support, DSS atau formula strategi adalah proses mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Ini merupakan perjalanan bertahap yang penting bagi pengambilan keputusan cerdas. Tahap yang pertama yaitu data collecting and pre-processing atau pengumpulan data dan pemrosesan data. Output dari tahap data collection and pre-processing yaitu data mentah dari berbagai sumber dikumpulkan, diintegrasikan dan dibersihkan dari noise atau inkonsistensi. Hasilnya adalah data bersih dan terstruktur yang siap untuk dianalisis. Contohnya, data transaksi yang sudah seragam formatnya atau log aktivitas yang sudah divalidasi, seperti data transaksi penjualan, log aktivitas pengguna, data media sosial, laporan keuangan, data sensor, data cuaca, dan lain-lain. Selanjutnya tahap kedua yaitu pre-processing and cleaning atau pemrosesan dan pembersihan data. Outputnya yaitu data yang lebih bersih, konsisten, dan siap untuk dianalisis. Ini melibatkan penghapusan duplikat, penanganan nilai hilang, normalisasi data, dan koreksi kesalahan. Contohnya yaitu semua tanggal di format seragam, nilai-nilai numerik diubah ke skala yang sama, entry yang tidak lengkap dihapus atau diisi. Selanjutnya tahap ketiga yaitu data transformation and reduction. Transformasi dan reduksi data. Outputnya yaitu data yang diubah ke format yang lebih sesuai untuk analisis. Seringkali dengan pengurangan dimensi atau agregasi. Tujuannya adalah untuk membuat data lebih mudah dikelola dan dianalisis tanpa kehilangan informasi penting. Contohnya yaitu mengubah data transaksi individual menjadi total penjualan per hari atau per minggu atau per bulan, menggabungkan label, membuat fitur baru dari data yang ada, misalnya rasio konversi. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu data analysis and modeling atau analisis dan pemodelan data. Outputnya yaitu wawasan awal, pola tren, dan model prediktif atau deskriptif yang ditemukan dari data. Ini adalah inti dari pengolahan big data. Tahapan kuncinya yaitu descriptive analytics. Menjawab apa yang telah terjadi, misalnya laporan penjualan, visualisasi tren, kemudian ada diagnostik analitik. Menjawab mengapa itu terjadi, misalnya analisis akar masalah korelasi. Kemudian
predictive analytics, menjawab apa yang akan terjadi, misalnya peramalan, permintaan, prediksi churn pelanggan, dan prescriptive analytics, menjawab apa yang harus kita lakukan, misalnya rekomendasi tindakan optimal. Contoh output yaitu laporan visualisasi interaktif yang menunjukkan tren penjualan berdasarkan wilayah. Kemudian model regresi yang memprediksi harga saham berdasarkan faktor ekonomi, algoritma klarifikasi yang mengidentifikasikan pelanggan yang berpotensi churn, dan segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian. Selanjutnya tahap yang kelima yaitu knowledge extraction and representation atau ekstraksi dan representasi pengetahuan. Outputnya yaitu pengetahuan yang terstruktur dan mudah dipahami yang diekstraksi dari hasil analisis. Ini adalah jembatan antara analisis data mentah dan aplikasi praktis. Contohnya yaitu aturan asosiasi, misalnya pelanggan yang membeli produk A juga cenderung membeli produk B. Pola musiman, nilai ambang batas penting, dan definisi segmen pelanggan. Dan tahap yang keenam yaitu DSS strategi formulation integration atau integrasi DSS atau formula strategi. Outputnya yaitu ini adalah tahap terakhir dan wawasan disajikan kepada pembuat keputusan. Untuk DSS outputnya yaitu wawasan diintegrasikan ke sistem yang interaktif seperti dashboard real time atau alat simulasi. DSS memungkinkan manajer untuk memonitor kinerja, menganalisis skenario bagaimana jika, dan menerima rekomendasi otomatis untuk pengambilan keputusan operasional atau taktis. Untuk formulasi strategi, yaitu outputnya wawasan data digunakan untuk mengidentifikasikan peluang atau ancaman strategis, mendukung perencanaan skenario, dan merumuskan rekomendasi strategi konkret, misalnya strategi pemasaran baru, ekspansi produk, atau optimalisasi operasional. Berikutnya, untuk soal ketiga, yaitu jelaskan keterkaitan digital transformation dengan big data, serta manfaat yang diperoleh perusahaan dengan integrasi kedua aspek tersebut. Nah, keterkaitan digital transformation dengan big data. Transformasi digital adalah proses pengintegrasian teknologi digital ke dalam semua bidang bisnis. Secara fundamental mengubah cara beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Big data adalah pendorong utama dan komponen esensial dari transformasi digital. Keterkaitan digital transformation dengan big data sebagai berikut, yaitu ada big data sebagai fondasi. Transformasi digital sangat bergantung pada data. Tanpa kemampuan untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis volume data yang besar dan beragam, yaitu big data, banyak inisiatif transformasi digital seperti personalisasi pengalaman pelanggan, otomatisasi proses, atau pengembangan model bisnis baru akan sulit atau tidak mungkin terwujud. Kemudian, keterkaitan digital transformation dengan big data selanjutnya yaitu pendorong inovasi. Big data menyediakan wawasan yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang inovasi. Misalnya, analisis data pelanggan dapat mengarah pada pengembangan layanan digital baru, atau data operasional dapat mendorong otomatisasi proses melalui robotika. Kemudian, keterkaitan digital transformation dengan big data selanjutnya adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Salah satu tujuan utama transformasi digital adalah menjadi organisasi yang lebih gesit dan berbasis data. Big data memungkinkan hal ini dengan menyediakan intelijen bisnis yang akurat dan tepat waktu. Dan juga yang terakhir yaitu personalisasi pengalaman pelanggan. Transformasi digital bertujuan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Big data memungkinkan personalisasi ini dengan menganalisis preferensi, perilaku, dan riwayat interaksi pelanggan.
Nah, manfaat yang diperoleh perusahaan dengan integrasi digital transformation dan big data yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi operasional, otomatisasi proses berbasis big data, optimasi rantai pasokan dan pemeliharaan prediktif, mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Kemudian manfaat yang kedua yaitu peningkatan pengalaman pelanggan, personalisasi produk, layanan, dan komunikasi berdasarkan wawasan big data, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Manfaat yang ketiga yaitu model bisnis yang inovatif. Perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengembangkan aliran pendapatan baru atau model bisnis yang sepenuhnya baru, didorong oleh wawasan dari big data, misalnya layanan berbasis langganan yang disesuaikan. Kemudian manfaat yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Akses ke wawasan real-time memungkinkan respon yang lebih gesit terhadap perubahan pasar dan peluang. Manfaat yang kelima yaitu keunggulan yang kompetitif. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan transformasi digital dengan big data akan lebih adaptif, inovatif, dan mampu mengungguli pesaing. Dan juga manfaat yang terakhir yaitu manajemen risiko yang lebih baik. Kemampuan untuk menganalisis jumlah besar data membantu dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih efektif. Kemudian kita masuk ke soal yang keempat. Carilah dari sumber online contoh suatu institusi atau company yang menampilkan visualisasi data yang bisa diakses secara umum. Jelaskan outcome dari visualisasi yang ditunjukkan. Nah, di sini saya mengambil institusi atau company yang menampilkan visualisasi data yang bisa diakses secara umum, yaitu institusi Bank Indonesia. Bank Indonesia menyediakan berbagai data dan visualisasi terkait ekonomi dan keuangan Indonesia melalui situs web resminya, yaitu situs web bi.go.id. Di situ kita bisa melihat secara periodik, harian, bulanan, ataupun tahunan di bagian menu statistik, dan juga Bank Indonesia menyediakan data harga pangan di sistem PIHPS nasional. Pada menu statistik dapat kita lihat salah satunya yaitu BI menyediakan data visualisasi data kurs transaksi Bank Indonesia dan juga indikator-indikator ekonomi lainnya seperti inflasi ataupun indikator keuangan yang bisa membantu bisnis secara umum. Outcome visualisasi data web Bank Indonesia. Bank Indonesia menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis interaktif. Misalnya pada bagian statistik dari web bi.go.id/statistik dapat ditemukan visualisasi untuk inflasi, grafik bulanan atau tahunan menunjukkan tren inflasi, membantu masyarakat dan pelaku usaha untuk memahami stabilitas harga. Kemudian ada juga visualisasi data suku bunga acuan atau BI rate. Visualisasi perubahan suku bunga dari waktu ke waktu yang sangat penting bagi keputusan investasi dan kredit. Ada juga outcome visualisasi datanya yaitu cadangan devisa. Grafik yang menunjukkan perkembangan cadangan devisa memberikan gambaran tentang ketahanan ekonomi negara. Kemudian outcome visualisasi data berikutnya yaitu neraca pembayaran Indonesia atau NPI. Visualisasi komponen NPI atau transaksi berjalan, transaksi modal dan finansial memberikan informasi tentang aliran dana masuk dan keluar negara. Serta ada juga survei kegiatan usaha atau SKDU atau survei konsumen. Data hasil survei yang divisualisasikan untuk menunjukkan optimisme pelaku usaha atau konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan.
Di website Bank Indonesia di bi.go.id/harga pangan juga ditemukan infografik fluktuasi harga yang menyajikan visualisasi tren perubahan harga komoditas dari waktu ke waktu, baik harian, mingguan, atau bulanan, dalam bentuk grafik. Ini membantu pengguna melihat pola kenaikan atau penurunan harga. Bagian ini dinamakan PIHPS, yang mana singkatan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, dari soal nomor 4, menurut Anda, apakah dari hasil pengolahan big data hingga menjadi tampilan data yang representatif tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan penting dalam dunia bisnis? Jika jawaban Anda bisa, jelaskan. Jika jawaban Anda tidak, jelaskan dan berikan pendekatan solusi secara bisnis based on big data. Nah, pada dapatkah hasil pengolahan big data hingga menjadi tampilan data yang representatif tersebut digunakan untuk mengambil keputusan bisnis, untuk mengambil keputusan penting dalam dunia bisnis? Maka jawaban saya adalah ya. Visualisasi data yang dihasilkan dari pengolahan big data di website Bank Indonesia, bi.go.id, bisa digunakan untuk mengambil keputusan penting dalam dunia bisnis. Bank Indonesia sebagai bank sentral mengumpulkan dan mengolah sejumlah besar data ekonomi dan keuangan. Data ini mencakup indikator makroekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, data sistem pembayaran, dan lain-lain. Ketika data ini divisualisasikan dengan baik, ia dapat memberikan gambaran yang representatif tentang kondisi ekonomi dan pasar di Indonesia. Data Bank Indonesia menunjukkan indikator ekonomi makro yang relevan. BI menyediakan data tentang inflasi, pertumbuhan PDB, suku bunga acuan, nilai tukar rupiah, dan neraca pembayaran. Perusahaan dapat menggunakan data ini untuk misalnya perencanaan strategis, memprediksi tren ekonomi jangka panjang untuk strategi investasi, ekspansi pasar, atau diversifikasi produk. Kemudian perusahaan dapat juga menggunakan data ini untuk manajemen risiko, mengidentifikasi potensi risiko terkait fluktuasi mata uang misalnya, kenaikan suku bunga, atau pelambatan ekonomi yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Kemudian perusahaan juga dapat menggunakan data ini untuk proyeksi penjualan dan permintaan, memperkirakan daya beli konsumen dan permintaan pasar berdasarkan indikator ekonomi makro. Nah, pendekatan solusi secara bisnis based on big data-nya untuk memaksimalkan penggunaan data Bank Indonesia dan mengadopsi pendekatan bisnis based on big data, perusahaan dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, yaitu integrasi data. Kombinasikan data BI dengan data internal perusahaan. Integrasikan data makroekonomi dari BI dengan data operasional internal perusahaan seperti penjualan, biaya inventaris, perilaku pelanggan. Kemudian sumber data eksternal lain, tambahkan data dari sumber eksternal lainnya seperti data geospasial, data demografi, data media sosial, data sentimen pasar, atau data kompetitor. Kemudian untuk memaksimalkan penggunaan data Bank Indonesia dengan pendekatan bisnis based on data, perusahaan dapat melakukan tahap kedua, pendekatan kedua, yaitu pembangunan gudang data atau data lake, data warehousing. Simpan semua data integrasi ini dalam satu repository pusat atau data warehouse untuk data terstruktur, data lake untuk data terstruktur atau dan data tidak terstruktur agar mudah diakses dan dianalisis. Kemudian pendekatan solusi secara bisnis based on big data yang ketiga yaitu analisis data lanjut atau advanced data analytics, machine learning, and artificial intelligence atau AI. Gunakan algoritma machine learning atau ML dan AI untuk forecasting atau peramalan, membangun model peramalan penjualan, misalnya permintaan atau tren pasar yang lebih akurat dengan mempertimbangkan variabel makroekonomi dari Bank Indonesia. Segmentasi pelanggan, mengidentifikasi segmen pelanggan yang paling responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Kemudian kondisi ekonomi dapat memberikan wawasan tambahan.
Kemudian simulasi dan pemodelan, membuat skenario what if untuk memahami dampak potensial dari perubahan suku bunga Bank Indonesia atau inflasi terhadap model bisnis. Nah, untuk memaksimalkan penggunaan data Bank Indonesia, juga kita bisa melalui dengan pendekatan visualisasi data interaktif dan dashboard. Bangun dashboard custom yang menggabungkan data Bank Indonesia dengan data internal dan eksternal lainnya. Pastikan visualisasi bersifat interaktif, memungkinkan pengguna untuk drill down, menfilter, dan menyesuaikan parameter untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Desain dashboard agar lebih relevan dengan kebutuhan dan pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan dalam organisasi, strategis, operasional, dan taktis. Kemudian pendekatan selanjutnya yaitu dengan budaya berbasis data atau data-driven culture. Edukasi karyawan tentang pentingnya data dan cara menggunakannya untuk pengambilan keputusan. Dorong kolaborasi antara tim data scientist atau analisis dengan tim bisnis untuk memastikan wawasan data relevan dan dapat ditindaklanjuti. Tetapkan key performance indicator. Tetapkan key performance indicators atau KPIs yang selaras dengan data yang tersedia. Kemudian pendekatan solusi secara bisnis based on big data, otomatisasi laporan dan peringatan atau automated reporting and alert. Otomatisasi pembuatan laporan rutin yang menggabungkan data Bank Indonesia dengan data relevan lainnya. Siapkan sistem peringatan alerts ketika ada perubahan signifikan pada indikator Bank Indonesia atau ketika matriks bisnis tertentu mencapai ambang batas yang telah ditentukan. Nah, dengan mengadopsi pendekatan bisnis based on big data yang komprehensif ini, perusahaan tidak hanya akan memanfaatkan visualisasi data dari Bank Indonesia dari web bi.go.id, tapi juga akan mampu menggali wawasan yang lebih jauh, lebih dalam, dan mengambil keputusan bisnis yang lebih strategis, responsif, dan berbasis bukti. Nah, sekian penjelasan jawaban UAS Bisnis Big Data yang saya sampaikan. Atas segala perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.